Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama AMR Media. Video kali ini kita akan mereview sebuah framework bahasa pemrograman PHP, yaitu CodeIgniter. Di mana CodeIgniter ini ya menurut website resmi si CodeIgniternya, CodeIgniter hadir dengan 3 varian rasa katanya. 3 varian. Yang pertama CodeIgniter 3 current yang masih banyak digunakan saat sekarang ini. Yang keempat CodeIgniter 4 itu feature CodeIgniter yang akan digunakan untuk masa depan katanya. Dan CodeIgniter 2 sudah menjadi warisan dan tidak digunakan lagi. Oke. Ada hal yang menarik, CodeIgniter kali ini telah merilis, ya mungkin mudah-mudahan ini rilis final release ya, yang sebelumnya hanya versi RC-nya atau versi tahap uji cobanya, dan sekarang sudah hadir dengan versi 4.0.3 yang mungkin sudah bisa dibilang agak stabil dari versi RC-nya. Oke. Ada perbedaan yang signifikan CodeIgniter 4 dan 3 ini, yang mana hal yang pertama dalam tahap instalasinya. Seperti kita ketahui, di CodeIgniter 3 cara instalasinya itu cukup mudah. Setelah kita download file CodeIgniternya, framework CodeIgniter 3-nya, terus kita ekstrak dan kita taruh di folder servernya katanya. Kita taruh di folder server. Hal ini ditujukan untuk para pengguna SAM, itu kita taruh di folder htdoc. Begitu ya. Oke. Dan ya seperti biasalah untuk tahap instalasinya. Dan yang berbeda dari versi CodeIgniter 4, ada 2 cara dalam tahap instalasinya. Yang pertama, instalasinya secara manual sama dengan CodeIgniter 3, di-download di-download frameworknya. Setelah di-download, diekstrak dan ditaruh di localhostnya atau di folder htdoc-nya. Dan cara yang kedua, yang merupakan instalasi framework yang lebih modern, seperti halnya Laravel, Symfony, GFramework, telah menggunakan yang namanya Composer. Bagi teman-teman yang belum tahu Composer, silakan di googling aja Composer. Apa itu Composer? Composer itu merupakan dependensi manager. Untuk lebih jelasnya silakan googling apa itu Composer. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Yang seharusnya teman-teman harus install di perangkat teman-teman, di komputer teman-teman. Cara installnya cukup mudah. Pergi ke website getcomposer.org. Ada pilihan yang ingin menginstal. Ini merupakan websitenya instalasi untuk Linux yang menggunakan Linux. Kalau saya menggunakan Linux, jadi instalasinya di sini. Terus yang menggunakan Windows, silakan download file setupnya di sini. Sudah kalau sudah dijalankan file setupnya, dicek apakah sudah terinstall aplikasinya. Kalau teman-teman yang belum install, silakan install dulu Composernya. Cara cek Composer telah terinstall di komputer teman-teman dengan mengetikkan di cmd atau di terminal Composer. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall yang namanya Composer. Kalau sudah, kita kembali lagi ke tahap instalasinya. Selanjutnya kita
kita copy, kita kembali ke terminal. Ini maksudnya seperti ini. Oh, saya ada sedikit kesalahan, maaf. Terlebih dahulu kita disuruh masuk ke dalam folder htdoc. Bagi teman-teman, silakan arahkan ke folder htdoc teman-teman. Kebetulan saya menggunakan LAM, jadi folder htdoc-nya berada di sini. Oke, kalau sudah masuk ke folder htdoc-nya, baru kita lakukan install lewat Composer. Maksudnya gini, Composer, jadi yang menginstal itu si Composer. Tolong buatkan saya project, yang mana project itu berupa Codeigniter 4 dan dimulai dengan apa nama foldernya. Kita buat nama foldernya belajar CA 4. Kalau sudah, kita enter, tinggal menunggu proses instalasinya, tergantung dengan kecepatan internet teman-teman. Sambil menunggu instalasinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya review, yang mana Codeigniter 4 ini bisa dibilang sangat berbeda dengan Codeigniter 3. Yang pertama dalam hal instalasinya, yang kedua kita akan lihat di cara runningnya, nanti aja kita coba di bagian controller. Di bagian controllernya agak berbeda dari Codeigniter 3, yang mana controllernya sudah menggunakan namespace. Namespace itu merupakan suatu untuk mengelola atau mengontrol agar lebih, ya intinya lebih dinamis saja teman-teman dalam mengontrol project teman-teman nantinya. Gitu. Selanjutnya yang dominan di sini ya, struktur foldernya. Sini kita lihat struktur foldernya, dimana Codeigniter 4 ini memiliki yang namanya app. Kalau misalkan di Codeigniter 3 kita tahu kan ada folder application, system, dan di Codeigniter 4 yang ada hanya app, yang di dalam folder app itulah kita akan membuat project kita. Ini struktur foldernya. Selanjutnya, hal yang mendasar yang membedakan Codeigniter 4 dengan 3 di bagian database-nya ya. Oke, database-nya, cara koneksi ke database-nya. Cara koneksi ke database ada dua cara di Codeigniter 4. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara koneksi database-nya mungkin di video selanjutnya. Dan hal yang terbaru dari Codeigniter 4 ini adalah database migration. Mungkin sebelumnya di Codeigniter 3 juga ada migration, tapi tidak begitu populer. Dan yang paling baru itu seeding. Apa itu seeding? Seeding itu merupakan misalnya kita ingin membuat database, tapi kita tidak perlu buka PHP MyAdmin, kita tidak perlu tambahkan
Misalnya kita membuat data-data, membuat tabel-tabel, kita tidak perlu lakukan di PHP MyAdmin, jadi kita hanya perlu di lewat codingan gitu. Itu sebagai review dari versi sebelumnya. Yes, menurut saya cukup menarik CodeIgniter 4 ini untuk dibahas. Dan di bagian library reference-nya sudah menggunakan CURL request class yang sebelumnya tidak ada di CodeIgniter 3, nggak ada. Selanjutnya honeypot class yang data dates and time thread yang di CodeIgniter 3 nggak ada gitu. Nampaknya CodeIgniter 4 ini akan menjadi pesaing dari Laravel ya. Oke. Baiklah, kita sudah selesai mendownload CodeIgniter 4-nya lewat Composer. Sekarang kita cek di direktori servernya. Bagi teman-teman yang memakai SAM di Windows, silahkan cek di folder tempat instalasi SAM-nya dan buka folder htdoc-nya. Kebetulan saya memakai Linux Debian, jadi saya servernya pakai LAMP. Intinya juga sama sih, htdoc, sudah dalam htdoc. Terus kita cari, tadi kita bikin yang belajar CI4 ini ya, foldernya apa saja. Di sini ada folder app. Di sini kita akan membuat project kita nanti, folder app ini. Dan saya juga belum tahu pasti kegunaan dari public sama test. Kalau yang folder vendor ini merupakan itulah yang disebut dependency ada kaitannya dengan apa ya, bisa dibilang vendor ini seperti kita nanti menaruh file bootstrap-nya, menaruh file jQuery-nya, kita taruh di vendor ini. Oke. Selanjutnya, hal yang menarik yaitu ada file environment. Environment ini merupakan file yang akan berkomunikasi nanti dengan database. Baiklah, kita sudah download. Selanjutnya kita lakukan running aplikasinya. Cara running aplikasinya, kita lihat dokumentasi CodeIgniter 4-nya. Bagaimana cara running aplikasinya? Kita running dengan mengetikkan php serve. Kita copy. Oke. Sebelumnya kita masuk dulu ke direktori file CodeIgniter yang telah kita download tadi. Oke. Kalau sudah, kita ketikkan php spark serve. Kalau sudah, proyek kita berjalan di localhost 8080. Bisa langsung ditekan dengan menekan tombol kontrol dan klik. Nah, sudah ya. Berarti sudah berjalan, kita sudah melakukan instalasi CodeIgniter 4. Saya mau bukanya di sini aja. Localhost 8080 ya. Oke, 8080. Nah, mungkin sekian dulu review dan cara instalasi CodeIgniter 4. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana cara CRUD data, bagaimana cara koneksi database dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe,
dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.